got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membuat tutorial membuat database dengan aplikasi XAMPP. Ini adalah aplikasi XAMPP. Kalau kalian belum memiliki aplikasinya, kalian bisa download di website resminya. Tinggal menekan XAMPP download. Nah, di sini sudah tersedia nih untuk Windows. Terserah kalian mau pilih yang berapa bit. Di sini sudah disediakan versi dan juga size-nya. Ada untuk browser, Linux, dan OS juga. Tergantung tipe laptop kalian. Sini nih tinggal download doang. Berhubung aku di sini udah download XAMPP-nya, jadi kita lanjut membuat tutorial database-nya. Ini di bagian Apache dan MySQL-nya. Kalau kita membuat database menggunakan XAMPP ini, jangan lupa di bagian Apache, MySQL dan MySQL-nya kita start. Nah, membuat database-nya tinggal kita tekan admin, nanti langsung ke browsernya, ya ditujukan langsung ke browsernya. Nah, di sini kita akan membuat database-nya nih di browser phpMyAdmin-nya, atau bisa saja kita tekan localhost phpMyAdmin. Nah, sama aja, tapi cara cepatnya itu kita tekan admin yang ada di aplikasinya ini. Lanjut, di sini kita membuat database-nya. Jika kita ingin membuat database baru, berhubung di sini aku belum terlalu banyak database-nya, jadi kita sama-sama membuat database-nya. Oke, ketika membuat database baru, kita tekan aja di bagian sini, lalu buat basis data. Kita tekan apa nama basis data yang akan kita buat. Contohnya pakai penjualan. Kalau sudah, tinggal kita tekan buat. Kalau aplikasi kalian bahasa Inggris, di sini akan tulisannya create, karena aku makainya aplikasi yang bahasa Indonesia, jadi aku di sini tulisannya buat. Tinggal tekan ini, kalau sudah ditulis nama basis datanya, tinggal tekan buat. Terus setelah kita membuat database penjualan tadi, maka database-nya sudah muncul di sini. Kalau sudah muncul database-nya di bagian sini, kita berhasil membuat database tersebut. Setelah kita berhasil membuat database-nya, maka kita akan ditujukan ke halaman ini untuk membuat tabel. Misalnya nih, aku ingin membuat tabel barang. Ya, kita tulis nama tabelnya. Nah, di bagian kanannya ada jumlah kolom. Terserah kita mau membuat kolom 5, 6, tinggal kita tambahkan saja, atau bisa kita ketik 5, atau kalau kita ingin 6, kita tinggal ketik 6. Kalau kita ingin mengurangi jumlah kolomnya, tekan saja yang di bawah. Terserah. Di sini aku ingin membuat jumlah kolomnya 5 saja, cukup. Nah, setelah nama barang dan jumlah kolom sudah ditulis, kita tinggal tekan create atau buat. Di sini nama tabel kita udah terbuat ya. Nama tabelnya tabel barang. Di sini jumlah kolom yang tadi sudah kita buat itu 5, 1, 2, 3,
4, 5 kolom. Kalau ingin menambahkan tinggal tekan ini tambah. Sini aku akan mengisi di bagian tabelnya, aku akan mengisi ID barang sebagai primary key-nya. Oh ya, aku lupa. Di database, di tabel database itu harus ada primary key. Apa itu primary key? Yaitu kunci utama. Apa itu kunci utama? Sebagai pembeda atau uniknya, supaya ada sebagai kunci utama dari database. Nah, lanjut di sini kita akan mengisi tabel barang yang sudah kita buat tadi. Sini aku tulis saja ID sebagai primary key-nya. Yang kedua, kode barang. Karena di sini aku udah buat, tinggal ketik tab saja. Di sini aku tulis nama barang, harga, stok. Cukup 5 kolom saja. ID barang, kode barang, nama barang, harga, dan stok. Di sini aku pakai tipe data integer untuk nomor. Integer itu untuk bilangan bulat. Kalau kode barangnya aku pakainya varchar saja. Varchar itu bisa berisi teks, bisa berisi bilangan yang batasnya itu sampai 255 ya guys. Di bagian sini aku pakaiin saja, dan di bagian stok juga aku pakaiin. Nah, kalau kita ingin membuat primary key, jangan lupa di bagian auto incrementnya kita centang, maka otomatis di bagian kolom tersebut jadi primary key. Ini aku centangnya di bagian ID, jadi ID tersebut menjadi primary key. Nah, jika sudah semua terisi dengan baik, selanjutnya kita scroll ke bawah ini untuk menyimpan database yang sudah, tabel database yang sudah kita buat tadi, tabel barang. Tinggal kita simpan. Oh ya guys, aku lupa di bagian varchar ini kita harus mengisi datanya. Kalau di bagian in boleh kita tidak isi datanya, tapi di bagian varchar kita harus isi jumlah datanya. Di sini contohnya saja aku tulis 12, terus di sini 50, karena kita nggak tahu nama barangnya, mungkin panjang nilainya nanti sampai 50, jadinya aku taruh 50 saja. Nah, kalau sudah tinggal simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel barang yang berisikan ID, kode barang, nama barang, harga, sama stok. Nah, di sini ID barang sebagai primary key. Di sini sudah ada gambar kunci karena ID kita jadikan primary key yang auto increment. Kalau kita ingin menambahkan nilai di dalam tabel barang, dan kita akan di bagian tambahkan. Di bagian ID nih, misalnya kita tulis ID-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kode barangnya misalnya C1. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, opsional. Nama barangnya misalnya kita tulis baju. Harganya misalnya 75.000. Stoknya baju ini, baju yang kodenya C1 ini, contoh saja kita tulis 3. Tinggal kalau udah nilainya sudah terisi dengan benar, maka kita akan kirim. Di sini berarti kita sudah berhasil mengisi tabel barang yang tadi dengan ID 12345, kode barangnya C1, nama barangnya baju,
dan harganya 75.000, stoknya 3. Kalau kita ingin melihat di dalam database penjualan yang sudah kita buat, di sini ada tabel barang. Tekan aja tabel barangnya. Nah, ini di dalam ID ada 1, 2, 3, 4, 5 nilainya, kode barang nilainya C1, nama barang nilainya baju, harganya 75.000, stoknya 3. Di sini juga kalau kita sudah mengisi tabel-tabel ini, mudah saja untuk mengeditnya, tinggal tekan ubah. Misalnya di sini nih kita mau mengubah, kita salah, C1 ini seharusnya D1, kalau kita tulis. Terus ini nama barangnya misalnya salah nih, kita mau ubah jadi celana misalnya, tinggal kita kirim saja. Nah, di sini akan berubah. Yang tadinya kode barangnya C1 sekarang jadi D1. Terus nama barangnya jadi celana. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database penjualan dan juga tabel barang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.